Dan ini membandingkan kerangka hukum dan kebijakan program makan sekolah di 5 negara. Kemudian nanti juga ada beberapa negara lain, Brazil, India, Jepang, dan satu negara lain lagi. Pertama, Eropa dulu, 5 negara yaitu Finlandia, Swedia, Prancis, Italia, dan Inggris. Dengan pendekatan yuridis, studi ini menemukan bahwa dasar hukum program mencerminkan model universal berbasis hak sosial sebagai bagian dari pendidikan, sementara Prancis dan Italia mengandalkan kombinasi regulasi gizi nasional dan otonomi daerah. Dan Inggris menerapkan model bantuan bertarget. Perbandingan ini menyoroti pentingnya pengaturan kewajiban negara secara eksplisit berbasis hak subjektif. Dasar hukum yang berlakunya adalah Basic Education Act 628 tahun 1998 pasal 31. Undang-undang ini mewajibkan setiap negara peserta didik pada pendidikan dasar mendapatkan makan siang gratis setiap hari yang diatur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi. Kewajiban negara sangat absolut dan universal. Tidak ada persyaratan pendapatan makan siang, tidak ada persyaratan pendapatan penerima. Makan siang adalah hak subjektif setiap anak yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama. Cakupannya adalah 100% siswa pendidik dasar, sekitar 900.000 anak per hari, dan program ini juga mencakup siswa pendidik menengah atas, meskipun pengaturannya sedikit berbeda. Pendanaannya sepenuhnya didanai oleh anggaran pemerintah, baik itu anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah daerah menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kemudian Swedia, sistemnya adalah universalitas dengan otonomi daerah yang kuat. Dasar hukumnya adalah Education Act tahun 2010 nomor 800. Swedia menetapkan bahwa siswa di sekolah dasar negeri berhak atas makan siang bergizi gratis. Untuk siswa menengah, kewajiban ini bersifat opsional namun lazim dipraktikkan. Kewajiban negara universal untuk jenjang dasar. Undang-undang memberikan kewajiban kepada penyelenggara sekolah atau munisipalitas untuk menyediakan makanan tanpa biaya kepada siswa. Cakupannya hampir 100% siswa SD dan mayoritas SMP. Pendanaan pemerintah daerah mendapat sepenuhnya melalui pendapatan pajak daerah, hibah negara, dan juga dari biaya rata-rata dari negara. Standar gizi, Swedish National Food Agency menerbitkan pedoman nasional yang harus dipatuhi oleh dapur sekolah. Negara Prancis, regulasi gizi nasional, penyelenggaraannya oleh daerah. Dasar hukumnya adalah tidak ada undang-undang yang tunggal yang mewajibkan penyediaan makan siang gratis universal. Kerangka hukum berasal dari Code the Education serta arete atau peraturan menteri tentang standar gizi. Undang-undang Egalim tahun 2018 juga mewajibkan 50% produk berkelanjutan atau berkualitas untuk di kantin sekolah. Kewajiban negara, pemerintah pusat menetapkan standar gizi yang mengikat secara hukum dan juga pedoman frekuensi penyajian. Kemudian cakupannya lebih dari 60% siswa menggunakan kantin sekolah dan sekitar 30% siswa menerima subsidi penuh atau besar. Pendanaan tripartit, orang tua, kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Italia, sistemnya desentralisasi dan warisan budaya pangan. Dasar hukumnya tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan makan siang gratis universal. Regulasi utama adalah Law nomor 59 tahun 97 tentang otonomi sekolah. Kemudian ada ministerial decree-nya tentang pedoman gizi. Kemudian kewajiban negara, pemerintah pusat Italia dan hanya menerapkan pedoman umum tanpa mandat universal gratis. Pendanaan kombinasi iuran orang tua dan juga subsidi komune dan standar gizi juga ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kelima adalah model Inggris. Model bantuan bertarget pasca pasar. Dasar hukum tidak ada legal atau atas makan siang gratis universal. Artinya kerangka hukum terdiri dari Education Act 1996 bagian 512. School Food Standard Requirement for School Food Regulation tahun 2014. Kewajiban negara hanya mewajibkan penyediaan makan gratis untuk kelompok sasaran tertentu. Semua siswa infan, siswa dari keluarga penerima manfaat tertentu. Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas makan tetapi tidak wajib mensubsidi.
pendanaan pemerintah Inggris dari pusat dan juga pemerintah daerah. Dari model perbandingan di atas, model hak universal Nordik, Finlandia, dan Swedia, makanan sekolah dikonstruksi sebagai hak anak yang melekat pada status sebagai siswa. Undang-Undang Pendidikan secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara, pendanaan bersifat struktural dari pajak daerah, pemerintah pusat, dan model ini menekankan kesetaraan mutlak dan menghapus stigma kemiskinan. Kemudian model regulasi gizi terpusat dan penyelenggaraan daerah. Kemudian perbandingan beberapa negara kembali yang terdiri dari negara Jepang, Brazil, dan juga India, serta Amerika Serikat. Perbandingan dasar hukum struktur anggaran pendidikan dari program makanan bergizi gratis di sekolah pada 4 negara Jepang, Brazil, India, dan Amerika Serikat. Pada negara Jepang, nama programnya adalah Gakko Kyusoku, kemudian Brazil PNAE, Programa Nasional de Alimento, India PM Posan, Amerika Serikat NSLP National School Lunch Program. Dasar hukumnya di Jepang Undang-Undang Makan Siang Sekolah tahun 1954, Undang-Undang nomor 160 tahun 1954, Brazil Konstitusi Federal tahun 1988, India Putusan Mahkamah Agung tahun 2001, dan Amerika Serikat Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional tahun 1946. Klasifikasi hukumnya pada negara Jepang, kegiatan pendidikan pasal 1 bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian integral dari kurikulum. Brazil, hak konstitusional warga negara merupakan penjabaran dari hak asasi manusia. India, hak dasar untuk hidup, artikel 21 konstitusinya diperintahkan oleh putusan pengadilan. Dan Amerika Serikat, program kesejahteraan federal tujuannya mengamankan surplus komoditi pertanian dan menjaga gizi. Sumber anggaran negara Jepang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga orang tua. Brazil, pemerintah federal yang ditransfer ke daerah. India, sharing pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, sedangkan Amerika Serikat adalah pusat untuk menyediakan dan serta pemerintah federal untuk menyediakannya. Kemudian keterkaitan dari analisis 4 negara tersebut, bahwa Jepang makan siang sebagai pembelajaran yang diatur sangat ketat. Dasar hukumnya tadi Gakko Kyosoku Ho, Undang-Undang Makan Siang Sekolah, pasal 1 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan perkembangan fisik dan mental anak-anak yang sehat dan secara eksplisit menyebutkan sebagai bagian dari pendidikan. Ini fundamental karena menempatkan anggarannya di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan atau MEX dan bukan di Kementerian Sosial. Kemudian implikasi anggaran dan pendidikan, karena dianggap pendidikan, maka sekolah memiliki tenaga profesional, yaitu Eiyo Kyoyu atau guru ahli gizi yang berstatus PNS daerah. Gaji dan pelatihan mereka adalah anggaran pendidikan, kemudian biaya bahan makanan yang dibayar oleh orang tua dianggap setara dengan iuran buku atau seragam. Jepang, pendidikannya secara holistik. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, makan siang adalah waktu pendidikan yang resmi. Siswa bergiliran menyajikan makanan, belajar tentang nutrisi, asal-usul, bahan pangan lokal, etika makan, dan tujuannya membentuk karakter dan kebiasaan hidup sehat, bukan sekedar untuk makan. Brazil, konstitusionalitas pangan lokal sebagai hak fundamental. Dasar hukumnya adalah pasal 208 Konstitusi tahun 1988, menjamin jaminan makan sebagai hak siswa. Namun revolusi hukum menjadi melalui Undang-Undang nomor 11.4947 tahun 2009. Undang-undang ini secara revolusioner mewajibkan minimal 3. Ambil sebagai komparasi, Pak Barulian, itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya. Yang berikutnya untuk Prof. Suni, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti. Di poin E, itu kan poin E angka 4 itu seolah-olah seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul, MBG bukan komponen utama. Karena di sini ahli mengatakan program tidak menggantikan, tidak mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Jadi kan ahli mau mengatakan nih MBG bukan komponen utama kan? Oke. Tapi di bagian kesimpulan poin 2, itu seolah-olah ahli menganulir itu. Dengan mengatakan
penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan. Nah, tolong ini dijelaskan, ahli. Jadi, jangan sudah menegaskan lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan. Terima kasih Pak Ketua. Silakan, ahli Pak Parulian dulu. Singkat-singkat, jika ada yang isunya berkelindan bisa langsung dijawab sekaligus. Baik, terima kasih. Pertama, pertanyaan apakah ada doktrin yang dikenal di pendidikan terhadap penjaminan seperti ini? Ada dua doktrin yang kami temukan, yaitu pertama in loco parentis, yaitu bahwa sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua, dan juga doktrin parens patriae. Nah, ini negara sebagai pelindung utama bagi warga yang rentan. Nah, dalam konteks pendidikan ini, bahwa doktrin in loco parentis ini menempatkan guru sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua selama jam sekolah. Dan dalam perkembangannya, doktrin ini juga meluas, dan ketika anak-anak dalam penguasaan negara atau sekolah seperti sekolah negeri dari pagi hingga siang, maka kewajiban orang tua dalam memberi makan beralih secara hukum kepada negara, dan negara tidak dapat memaksakan anak belajar selama 6-7 jam di sekolah tanpa memastikan asupan energi mereka terpenuhi. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan presentase. Ini belum menjadi fokus kami, dan mungkin izin nanti kami akan memberikan secara tertulis terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut. Kemudian beberapa negara yang disebutkan seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis. Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan kewajiban anggaran untuk makan siang ini, ya. Jadi secara overall semuanya hampir dalam sebuah undang-undang tentang pendidikan, ya. Kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya, tetapi semua secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Prancis, ya. Prancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan. Inggris, Swedia, kemudian beberapa negara lain. Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah berapa gaji guru masing-masing? Nah, ini juga belum kami fokuskan kepada perbandingan gaji guru. Kemudian nanti akan kami sertakan. Terakhir, bagaimana dengan keadaan apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang ambruk, mungkin secara eksplisit India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut, ya. Dan juga kekhususannya adalah India terutama itu tidak dalam undang-undang edukasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.